beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tarik. Dalam seri ke-151 ini didukung oleh para pemain Juni sebagai Linggapati, Yuli sebagai Werdamurti, Kalubis sebagai Kebo Anabrang, Rudi sebagai Nambi, Budi Klontong sebagai Banyak Kapu, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Rusli sebagai Rangga Lawe, Ki Iwan sebagai Ki Wahan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Linggapati sangat cemas melihat anak panah yang menancap di rusuk Werdamurti. Kalau dibiarkan, lukanya bisa membengkak dan bahkan membusuk. Karena itu dia bermaksud mencabutnya. Linggapati memejamkan matanya. Tangan kanannya gemetar menggenggam batang anak panah. Tahanlah, Werdamurti. Aku akan mencabut anak panah ini. Kini anak panah itu sudah tercabut. Darah meleleh di sela-sela jari Linggapati dan sebagian memercik ke bagian wajah dan pakaiannya. Werdamurti! Werdamurti! Rupanya dia tidak kuat menahan rasa sakit. Dan sekarang dia pingsan. Werdamurti, aku mencintaimu. Aku tak ingin melihatmu menderita. Werdamurti. Werdamurti.
Sinar matahari semakin lemah. Sebentar lagi wajah sang Batara Surya itu akan bersembunyi di balik bentangan malam. Linggapati masih duduk menunggu Werdamurti. Dia sudah membalut luka di rusuk gadis itu dengan sobekan kain pakaiannya. Sementara dia merasakan lukanya sendiri semakin pedih. Linggapati girang sekali ketika melihat tubuh Werdamurti bergerak-gerak. Werdamurti. Oh, kau sudah sadar kembali. Kakang Linggapati. Ya, ini aku, Werdamurti. Aku Linggapati ada di sebelahmu. Apa yang kau rasakan sekarang? Apakah Majapahit masih jauh, Kakang? Tidak seberapa jauh lagi. Aku sudah melihat ada kepulan-kepulan asap di beberapa tempat. Barangkali di belakang bukit itu ada rumah-rumah yang dihuni manusia. Atau barangkali disitulah letak dukuh Majapahit yang kita tuju sekarang ini. Kalau begitu, marilah kita lanjutkan perjalanan, Kakang. Tapi bagaimana dengan lukamu, Werdamurti? Kita harus segera tiba di Majapahit, Kakang, dan menghadap Gusti Sanggrama Wijaya. Itulah yang terpenting. Kalau begitu, baiklah. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ayo, kupapah kau. Mari, Kakang. Ada apa, Kakang? Kelihatannya lukamu juga parah. Tidak. Aku memang harus lebih berhati-hati lagi. Bagian perutnya setiap membuat gerakan yang kasar. Dan kadangkala darah kembali mengucur, meleleh ke paha sampai betis kakinya. Tapi pemuda Lopandak itu tak ingin menampakkan rasa sakitnya di depan kekasihnya. Apakah kau bisa duduk dengan baik, Werdamurti? Bisa, Kakang. Aku bisa duduk dengan baik dan nyaman di atas punggung kuda ini. Aku bahkan belum pernah berkuda senyaman ini. Lihat gumpalan-gumpalan asap itu. Iya, aku melihatnya, Kakang. Aku yakin kita sudah berada di wilayah Dukuh Majapahit. Rasanya aku mencium aroma sebuah perjuangan yang amat sedap. Ayo, cepat, Kakang. Kita harus segera tiba sebelum matahari terbenam. Baiklah. Peganglah leher kuda. Pegang terus dan jangan sampai terlepas. Ya. Satu hentakan lagi, kita sudah akan tiba di tempat yang kita tuju. Hiya! Matahari mulai tenggelam di bawah daerah yang berbukit-bukit. Sinarnya membias ke angkasa, menyepuh mega-mega putih dengan warna keemasan. Linggapati masih mengendarai kudanya menyusuri jalanan hutan yang mulai gelap. Suatu ketika kudanya melompati sungai kecil yang airnya jernih. Dan pada saat lain, kuda itu berlari dengan hati-hati di atas akar-akar pohon yang menjalar ke sana kemari. Kuda itu berlari tidak cukup kencang, seolah ingin menjaga keselamatan dua orang yang duduk di atas punggungnya. Linggapati kelihatan sangat lelah. Dia harus berkuda sambil menahan rasa sakit di perutnya yang terluka. Sementara masih harus menjaga Werdamurti agar tidak terlempar dari atas kuda. Hatinya sangat pedih setiap kali melihat kekasihnya tengkurap dan terguncang-guncang di atas kuda. Mendadak, Linggapati terkejut. Ketika melewati sebuah kaki bukit, kudanya berlari agak sempoyongan. Dan pada saat itulah, tubuh Werdamurti melorot ke bawah. Werdamurti! Werdamurti! Kakang Linggapati. Aku di sini, Werdamurti. Aku di sini. Aku
Aku tidak kuat lagi, Kakang. Aku tidak tahan lagi. Kau harus kuat. Kita akan sampai ke Majapahit bersama-sama. Tidak, Kakang. Tinggalkan aku di sini saja. Kakang teruskan perjalanan tanpa aku. Tidak, Wardamurti. Aku tak akan meneruskan perjalanan tanpa kau. Kakang, aku mencintaimu, Kakang. Aku telah gagal sampai ke Majapahit. Tapi kau harus berhasil, Kakang. Kita akan berhasil. Bukan hanya aku, tapi kita berdua. Majapahit sudah dekat sekarang. Kita akan segera tiba di hadapan Gusti Sang Ramawijaya. Wardamurti. Tidak. Linggapati mengkuncang-kuncang tubuh kekasihnya, menciumi wajahnya, memijit-mijit kaki dan mengurut bahunya. Tapi gadis Lopandak itu tetap saja diam. Matanya terpejam dengan sempurna. Dan bibirnya menyungking senyuman yang damai. Wardamurti, akhirnya kau tidak tahan lagi. Lukamu memang cukup parah. Oh, Wardamurti, maafkan aku. Akulah yang membuat lukamu semakin parah. Maafkan aku, Wardamurti. Tapi kau jangan khawatir. Aku akan memenuhi permintaanmu. Aku harus sampai ke Majapahit. Tapi aku tidak akan membiarkanmu terbaring di tempat ini. Mari sayang. Aku akan menggendongmu. Linggapati akan membopongmu ke Majapahit. Linggapati mengangkat tubuh Wardamurti yang sudah seluruhnya menjadi dingin. Dia merasakan pedih di bagian perutnya, dan ada sesuatu yang merembes keluar. Dia tahu bahwa darahnya kembali mengalir. Tapi pemuda Lopandak itu tak menggubrisnya. Dia terus melangkah sambil menggendong tubuh gadis yang amat dicintainya. Sepertinya tidak ada yang perlu dicurigai, Paman. Ya, sepertinya cukup aman. Kita sudah 2 kali berkeliling dengan kuda, dan kita tidak menemukan tanda-tanda yang bisa menimbulkan kekhawatiran. Saya masih belum yakin bahwa Jaya Katuang merasa perlu mengirimkan telik sandi untuk memata-matai Majapahit. Kemungkinan seperti itu selalu ada ke Bu Anabrang. Jaya Katuang tentu ingin duduk di singgasananya dengan tenang. Tapi, Paman Nambi, pemerintah Kediri mempunyai bala tentara yang banyak jumlahnya. Di samping itu mereka juga terlatih dengan baik. Apa perlunya mencemaskan Majapahit yang sekarang ini baru menjadi sebuah pedukuhan kecil di tengah hutan? Ya, kalau Jaya Katuang bersikap seperti itu, berarti dia lengah. Dia meremehkan kekuatan pihak lain, dan itu bisa berakibat buruk. Dia harus berhitung tentang banyak hal jika ingin lama berkuasa di tahta Penjalu. Pengalaman seperti itu pernah dialami para penguasa sebelumnya. Sang Prabu Kartanegara sendiri tidak mampu bertahan karena telah salah langkah. Beliau meremehkan gelang-gelang yang akhirnya justru bangkit dan sanggup mencapok Singasari. Oh, Paman Nambi, saya mendengar ringkik kuda di sana. Ya, di bawah sana, di balik gerumbulan semak belukar. Hati-hati ke Bu Anabrang. Siapkan senjatamu. Mari kita lihat. Keduanya terluka parah, Paman. Yang wanita sudah meninggal. Dia terluka di bagian rusuknya, di bawah payudara. Ya, lukanya sangat lebar. Mungkin dia mati karena kehabisan darah. Yang laki-laki terkena sabetan senjata tajam di bagian perutnya.
Rupanya dia sempat mengikat lukanya dengan sobekan kain, Paman. Kau kenal mereka, Kebo Anabrang? Tidak, Paman. Jelas mereka bukan warga Majapahit. Mungkin mereka telik sandi pemerintah Kediri. Aku belum bisa memastikannya. Tapi jelas, mereka mempunyai tujuan tertentu datang ke Majapahit. Paman, apakah mereka akan kita bawa menghadap Gusti Sang Grama Wijaya sekarang? Gusti Sang Grama Wijaya sedang menerima tamu dari Kadipaten Sumenep. Dan lagi kulihat luka orang itu cukup parah. Sebaiknya kita berusaha menyelamatkan nyawanya. Jangan sampai dua-duanya meninggal tanpa keterangan yang bisa kita peroleh. Kalau tidak salah, rumah Kiwahan tidak terlalu jauh dari tempat ini. Paman Nambi mau membawa mereka ke rumah Kiwahan? Ya, di samping rumahnya dekat dari sini. Kiwahan juga seorang ahli obat. Ayo, Bu Anabrang, kau naikkan laki-laki ini ke atas kudamu. Biar yang perempuan ikut bersamaku. Kita pergi ke rumah Kiwahan. Baik, Paman. Bagaimana, Ki? Hamba sudah memeriksanya, Gusti. Tapi lukanya memang parah sekali. Barangkali dia berkuda terlalu jauh. Nampaknya dia banyak kehilangan darah. Apa dia masih belum juga sadar? Hamba belum berhasil membuatnya sadar. Di lubang hidungnya, hamba sebarkan aroma daun-daunan yang sangat keras. Biasanya aroma itu cepat membuat orang sadar dari pingsannya, Gusti. Tapi mungkin lukanya terlalu parah. Baiklah. Kebo Anabrang? Iya, Paman. Coba kau panggil Kakang Lembu Sora, Tanggalawe, dan Adi Banyak Kapuk kemari. Saya akan minta pendapat mereka tentang dua orang ini. Baik, Paman. Kebo Anabrang, pendekar bertubuh gempal itu segera melompat ke arah kudanya. Dia memacu kudanya meninggalkan rumah Kiwahan. Derapnya segera lenyap di kejauhan malam. Tak lama kemudian, dia sudah kembali lagi bersama Lembu Sora, Ranggalawe, dan Banyak Kapuk. Jadi kau kenal mereka di Banyak Kapuk? Iya. Mereka adalah Linggapati dan Merdamurti. Mereka murid-murid saya di Lopandak, kata Lembu Sora. Merdamurti adalah putri kepala desa Lopandak, Raka Wikirang. Sedang Linggapati, anak Rana Dikara. Saya kenal baik dengan mereka berdua ini. Lalu apa kira-kira tujuan mereka datang ke Majapahit? Mungkin Lopandak diserang prajurit-prajurit Kediri. Kalau begitu, apakah perguruan rahasia Lopandak yang kau pimpin sudah bocor ke tangan Kediri? Mungkin begitu, Kakang. Waktu saya dan 40 orang siswa meninggalkan Lopandak, keadaan desa itu memang sedang genting. Tapi saya tidak tahu apa yang kemudian terjadi di sana. Sayang sekali kita tidak bisa mendapat keterangan apa-apa dari mereka. Iya. Orang yang bernama Linggapati itu masih belum juga sadar. Gusti Nambi. Bagaimana, Ki? Apa dia sudah sadar? Hamba sudah berusaha menyumbat urat-urat darah di sekitar lukanya, Gusti. Dia sadar, tapi hanya sebentar sekali. Lukanya memang sangat parah. Hamba kira
dia tak akan mampu bertahan sampai besok pagi, Gusti. Sayang sekali. Kalau kita tidak bisa mendapat keterangan apapun dari Selinggapati ini. Ki Wahan, apakah dia tidak sempat mengatakan sepatah kata pun ketika dia sadar? Dia hanya menyebut Gusti Sanggrama Wijaya sampai 2 kali, Gusti. Entah apa maksudnya, saya kurang tahu. Kalau begitu, pasti ada yang ingin disampaikan pada Gusti Sanggrama Wijaya. Iya, kelihatannya begitu, Kakang Lembu Sora. Ya. Apa tidak sebaiknya kita bawa dia menghadap Gusti Sanggrama Wijaya sekarang juga? Dia masih pingsan, tak ada gunanya. Iya, benar, Gusti, benar. Kalau dia digotong-gotong lagi, bisa lebih gawat keadaannya. Darahnya bisa merembes keluar lagi, Gusti. Kalau begitu, Gusti Sanggrawijaya yang harus datang kemari. Beliau sedang menerima 2 orang tamu dari Kadipaten Sumenep. Tuan Arya Wiraraja dan Sangramapati. Iya, kelihatannya beliau sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting. Tapi Kakang Lembu Sora, apa yang akan disampaikan Ninggapati? Mungkin juga sesuatu yang sangat penting, Kakang. Iya, sekarang begini saja. Di antara kita berempat ini, kukira Adi Nambilah yang paling dekat dengan Gusti Sanggrama Wijaya. Bagaimana kalau Adi Nambi menghadap beliau dan melaporkan tentang 2 orang warga Lopanda ini? Iya, kukira Kakang Nambi yang paling tepat untuk menghadap Gusti Sanggrama Wijaya. Sementara kita menunggu di sini. Baiklah, saya akan berusaha melaporkan sebaik-baiknya. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap untuk semua masakan, untuk semua makanan. Pakai kecap sedap pasti lebih sedap dari bahan alami. Proses multiplikasi, 3 kali penyaringan, higienis dan bergizi. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap, kecap sedap, nikmatnya kecap sedap. Masakan apa saja pasti lebih sedap. Kecap sedap, rasakan bedanya. Aku mencintaimu, selalu mendekatmu. Kau mengerti hatiku, kaulah semangatku. 10-3-3 Kalimantan. Nambi terus berkuda melintasi jalan setapak. Dia adalah seorang laki-laki setengah tua. Dia adalah bekas seorang perwira Singasari yang seringkali terlibat dalam peperangan. Karena itu, sekalipun usianya mendekati setengah abad, tapi tubuhnya kelihatan masih cukup perkasa untuk berguncang-guncang di atas punggung kuda. Ruang pendapa rumah kediaman Dyah Sanggrama Wijaya kelihatan sunyi dan lengang. Lampu minyak jarak yang terpancang di dinding ruangan menyinarkan cahaya taram temaram. Dyah Sanggrama Wijaya duduk bersila. Menantu bekas Raja Singasari itu duduk ditemani 2 orang yang sudah berusia agak lanjut. Yang duduk di sebelah kanannya adalah seorang laki-laki yang berpakaian seperti seorang Brahmana. Dia adalah Arya Wiraraja, atau biasa juga dikenal dengan nama Arya Banyakwide. Arya Wiraraja baru saja 1 hari berada di hutan Tarik. Dia datang dari Kadipaten Sumenep. Kemudian laki-laki setengah tua yang duduk di sebelahnya adalah Sang Ramapati. Sang Ramapati dulu adalah bekas tangan kanan Sang Prabu Kertanegara
yang kemudian dipecat karena dianggap tidak bisa menyesuaikan diri dengan kebijaksanaan Sang Prabu sehubungan dengan rencana Sang Prabu Kertanegara yang ingin menaklukkan Suwarna Bumi. Jadi dukuh kecil ini bernama Majapahit. Benar, Paman. Dukuh ini saya namakan Majapahit. Maaf, Angger. Iya. Bagaimana sejarahnya sehingga dukuh ini bisa bernama Majapahit, Nger? Paman ingin tahu. Iya, pada saat mereka, orang-orang Madura yang diperbantukan oleh Paman Arya Wiraraja, tengah sibuk menebang pohon-pohon di hutan, ada salah seorang yang merasa lapar dan haus. Kemudian mencoba makan buah yang terdapat di dalam hutan. Dia tidak tahu nama buah itu. Dan dia sangat kesal karena begitu buah itu dimakan, ternyata rasanya sangat pahit. Teman-temannya kemudian juga mencoba memakan buah itu. Dan memang buah itu rasanya sangat pahit. Berita ini kemudian tersebar di antara teman-teman yang tengah sibuk membabat hutan. Dan akhirnya berita ini kemudian sampai di telinga saya. Buah yang dinamakan oleh orang Madura itu bernama maja. Kemudian saya menggabungkan nama buah itu dengan rasanya yang pahit menjadi satu. Maja dan pahit. Jadilah Majapahit. Demikianlah Paman Ramapati. Sejarah asal-usul bagaimana desa kecil tempat kediaman saya sekarang ini bernama Majapahit. Iya. Cukup sederhana nama ini. Bagaimana pendapatmu, Kakang Wiraraja? Majapahit. Ya, Majapahit. Mudah-mudahan pahit di sini berarti perjuangan, sebuah pengorbanan, sebuah tukon atau alat untuk membeli sesuatu yang berharga. Nah, Nger Sanggrama Wijaya. Iya, Paman. Mudah-mudahan saja pengorbanan, perjuangan yang telah Angger rintis semenjak tinggal di Pedukuhan Majapahit ini akhirnya kelak akan memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan Angger dan seluruh rakyat yang tinggal di Majapahit. Terima kasih, Paman Wiraraja. Bantuan Paman Wiraraja dan juga Paman Ramapati sangat saya butuhkan sekarang ini. Oh, iya, Angger. Paman ingin tahu sudah berapa keluarga yang menghuni dukuh Majapahit sekarang ini? Penghuni dukuh Majapahit terdiri dari beberapa macam, Paman. Mereka ada yang merupakan keluarga, kalau tidak salah jumlahnya tidak lebih dari 40 keluarga. Kemudian ada penghuni lain yang merupakan calon-calon prajurit yang telah saya persiapkan sekarang ini. Kemudian penghuni lain lagi yang terdiri dari orang-orang Madura yang Paman perbantukan untuk membabat hutan tarik selama ini. Kalau tidak salah, seluruh penduduk Majapahit sekarang ini kurang lebih berjumlah sekitar 700 orang, Paman. Ketika mereka tengah sibuk membicarakan tentang Majapahit yang saat ini sedang tumbuh dan berkembang menjadi sebuah pedukuhan yang semakin hari semakin ramai, mendadak terdengar derap kuda dari kejauhan. Ada apa, Paman Nambi? Kenapa malam-malam datang kemari? Adakah sesuatu yang penting yang hendak Paman laporkan padaku? Benar, Gusti. Ada sesuatu yang penting yang hendak hamba sampaikan pada Gusti Sang Rama Wijaya. Apakah itu, Paman? Nambi kemudian menceritakan perihal 2 orang warga desa Lopandak yang sekarang berada di rumah kediaman Kiwahan. Dia, Sang Rama Wijaya, memperhatikan dengan seksama seluruh laporan yang diberikan oleh orang kepercayaannya. Kemudian dia menoleh kepada Arya Wiraraja yang berada di sebelahnya. Paman Wiraraja dan juga Paman Ramapati, maaf. Agaknya saya terpaksa harus meninggalkan Paman berdua untuk beberapa saat lamanya. Barangkali ada sesuatu yang telah terjadi di Majapahit yang harus segera saya ketahui latar belakangnya. Oh, iya, silakan, Ger, silakan. Biarkanlah Paman berdua menunggu di ruang pendapa ini. Mungkin saya hanya sebentar, Paman. Saya kira saya akan kembali lagi dan kita bisa meneruskan berbicara tentang banyak hal. Mari, Paman Nambi, antarkan saya ke rumah Kiwahan malam ini juga. Mari, Gusti. Dia, Sang Rama Wijaya, melangkah menuju ke arah penyimpanan kuda.
Dan sebentar kemudian dia sudah berkuda meninggalkan rumah kediamannya. Sementara itu, Nambi berkuda mengiringi di belakangnya. Mereka terus berkuda menembus keremangan malam yang hanya diterangi oleh cahaya bintang di atas langit. Kabut tipis melayang rendah melintasi pohon-pohonan, dan angin yang bertiup semakin kencang membuat udara semakin bertambah dingin. Gusti Sanggramawijaya sudah datang. Iya, Paman Lembusora. Saya ingin tahu apa yang sedang terjadi. Mari Gusti. Mari, silahkan melihat sendiri. Ada seorang warga desa Lopandak yang ingin menyampaikan sesuatu kepada Gusti secara langsung. Dia, Sanggramawijaya, melangkah ke arah sebuah balai yang terletak di sudut ruangan. Dia segera melihat seorang laki-laki yang terbaring dalam keadaan luka parah di bagian perutnya. Darah masih merembes keluar, dan sebagian sudah mengering di seluruh pakaiannya. Laki-laki itu tiba-tiba menggeliat, dan matanya mendelik seolah-olah merasakan kesakitan yang amat sangat. Gusti, rupanya dia telah sadar kembali, Gusti. Iya. Coba tolong kalian minggir sebentar. Aku akan berbicara dengan orang ini. Gusti. Gusti Sanggramawijaya. Iya, akulah Sanggramawijaya. Apakah ada sesuatu yang hendak kau sampaikan padaku? Desa Lopandak diserang habis oleh prajurit-prajurit Kediri. Gusti Sanggramawijaya, Majapahit sekarang ini ada dalam bahaya. Sayang sekali dia hanya sempat menyampaikan sepatah dua patah kata. Iya, benar Gusti. Sayang sekali orang itu keburu meninggal terlalu cepat. Kalau tidak, barangkali banyak hal yang penting yang bisa disampaikan pada Gusti Sanggramawijaya. Apakah ada yang mengenali orang ini, Paman Lembusora? Dia adalah murid Adi Banyak-Kapu, Gusti. Dia adalah warga desa Lopanda. Dia datang ke Majapahit bersama seorang wanita. Dan wanita itu sudah meninggal lebih dulu di tengah perjalanan menuju kemari. Iya, memang dibutuhkan orang-orang yang mau berkorban jika suatu rencana besar hendak dijalankan. Dua orang ini sangat berjasa bagi pertumbuhan pedukuhan Majapahit, baik untuk masa-masa sekarang maupun untuk masa-masa yang akan datang. Kita tidak boleh melupakan jasa-jasanya. Kita akan berdosa sekali jika sampai melupakan jasa-jasanya. Paman Lembusora. Iya, Gusti. Tolong kau urus penguburan dua orang ini besok pagi. Dan sekarang, malam ini saya tugaskan Paman Nambi untuk menunggui jenazah dua orang ini di rumah Kiwahan. Sedangkan Paman Lembusora, Kakang Ranggalawi, Kakang Kebon Abrang, Kakang Banyak-Kapu, ikutlah aku. Setelah mengatur segala sesuatunya sehubungan dengan rencana penguburan Linggapati dan Werdamurti, besok paginya, dia Sanggramawijaya segera meninggalkan rumah Kiwahan. Sementara itu, Lembusora, Kebo Anabrang, Ranggalawe dan Banyak-Kapu mengiringi di belakangnya. Mereka terus berkuda menempuh jarak kurang lebih 30 pal jauhnya. Dan setelah beberapa saat lamanya mereka berkuda di atas jalan setapak, tak lama kemudian mereka pun sudah memasuki halaman rumah Dyah Sanggramawijaya. Setelah menambatkan kudanya masing-masing, mereka memasuki ruang pendapa. Di ruang pendapa, kelihatan Arya Wiraraja dan Sang Ramapati masih duduk bersila sambil berbincang-bincang. Angger Sanggramawijaya, Iya. apa yang telah terjadi sebenarnya, Angger? Telah terjadi Rajapati, Paman. Tapi korbannya bukan warga Majapahit sendiri. Oh, Mereka adalah dua orang warga Lopandak. Warga desa Lopandak? Iya, Paman. Mereka bernama Linggapati dan Werdamurti.
Apa sebenarnya yang telah mereka alami? Mengapa mereka bisa mati di pinggiran desa Majapahit? Apa sebenarnya yang telah menimpa diri mereka, Nger? Barangkali Kakang Kembo Anabrang bisa memberikan keterangannya lebih jelas dan lebih terperinci lagi, Paman. Begini, Tuan Arya Wiraraja. Selanjutnya Kebo Anabrang menceritakan apa yang telah dialaminya bersama Nambi ketika sedang menjalankan tugas berjaga-jaga di sekeliling Dukuh Majapahit. Demikian juga banyak Kapuk memberikan tambahan keterangan tentang dua warga desa Lopandak yang telah sejak lama dikenalnya sebagai murid-muridnya. Arya Wiraraja mengerutkan keningnya sesaat. Orang tua itu kelihatan berpikir keras. Demikian juga dia Sanggrama Wijaya kelihatan berpikir keras. Suasana di ruangan pendapa menjadi sangat hening untuk sesaat lamanya. Angger Sanggrama Wijaya. Iya, Paman. Agaknya mulai malam ini Angger harus lebih berhati-hati. Kemungkinan besar pemerintah Kediri telah mencium apa yang Angger rencanakan selama ini dengan sebaik-baiknya. Ya, apa yang selama ini telah dirahasiakan oleh desa Lopandak kemungkinan telah bocor ke tangan mereka. Dan hal ini akan bisa berakibat sangat buruk kalau Angger tidak segera mengadakan persiapan yang cukup untuk membentengi dari maksud-maksud buruk pemerintah Kediri. Lalu bagaimana sebaiknya, Paman? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, memang sebaiknya kita mengadakan persiapan sebelum segala sesuatu yang buruk dapat menimpa pedukuhan kecil ini. Sebaiknya begini saja, Angger. Kita harus bisa mengamankan desa ini. Jangan sampai pemerintah Kediri menaruh kecurigaan terhadap Dukuh Majapahit yang sedang tumbuh ini. Karena itu, segala sesuatu yang bisa menimbulkan jejak-jejak kecurigaan, yang bisa menimbulkan praduga-praduga buruk terhadap desa ini, harus dihapuskan secepatnya. Maaf, Paman. Saya masih belum mengerti apa yang Paman maksudkan. Begini, Nger. Angger harus berjaga-jaga sebelum bahaya datang. Seluruh warga desa Majapahit harus segera dihubungi. Jangan sampai di antara mereka ketahuan menyimpan senjata tajam seperti pedang, tombak, keris, cundrik, ataupun senjata-senjata lain yang biasa digunakan untuk berperang. Bagaimana dengan calon-calon prajurit yang sekarang sudah bermukim di Dukuh Majapahit ini, Paman? Sebaiknya malam ini juga mereka harus diungsikan ke tempat lain. Mereka harus bersembunyi di gua-gua ataupun di tempat-tempat yang tersembunyi yang terdapat di sekitar hutan tarik ini. Dukuh Majapahit seketika menjadi sibuk. Seluruh warga desa keluar dari rumahnya masing-masing sambil membawa obor. Sebagian di antara mereka ada yang membawa cangkul, sedangkan sebagian yang lain membawa senjata-senjata tajam seperti pedang, keris, cundrik ataupun tombak. Kemudian mereka berkerumun di suatu tempat yang tersembunyi, dan beberapa orang dari mereka mulai menggali tanah. Setelah itu mereka dengan hati-hati menanam senjata-senjata tajam itu dan menimbunnya dengan semak belukar di atasnya. Sementara itu, di tempat lain juga nampak adanya kesibukan. Rangga Lawe mengumpulkan calon-calon prajurit Majapahit di sebuah tanah lapang yang cukup luas. Mereka berjumlah sekitar 400 orang. Setelah memberikan keterangan secukupnya, dan setelah mengadakan persiapan yang secukupnya, maka Rangga Lawe pun memerintahkan agar mereka segera berangkat meninggalkan Dukuh Majapahit malam itu juga. Dan mereka pun segera naik ke atas punggung kuda masing-masing untuk kemudian memacu kudanya ke arah barat menembus kegelapan malam yang masih pekat. Pagi itu nampak cerah. Bentangan langit biru di atas seolah-olah ingin menghibur peristiwa berkabung yang tengah terjadi di tengah-tengah hutan tarik. Dia Sanggrama Wijaya kelihatan sangat terharu begitu melihat jenazah Linggapati dan Werdamurti dimasukkan ke dalam kuburnya masing-masing. Nah, saudara-saudaraku tercinta semuanya, teman-temanku seperjuangan yang saya hormati semuanya, untuk membangun sebuah istana yang besar dibutuhkan ribuan atau bahkan mungkin ratusan ribu tumpukan batu bata merah. Nah, Linggapati dan Werdamurti adalah 2 potong batu merah.
yang telah menjadi alas paling bawah bagi suatu bangunan istana yang megah. Untuk suatu rencana yang besar, maka dibutuhkan pula pengorbanan yang besar. Untuk suatu cita-cita yang besar, maka dibutuhkan juga pengorbanan yang besar. Tapi sesuatu yang besar tidak langsung menjadi besar begitu saja. Sesuatu yang besar harus dirintis dari sejak awalnya. Harus dimulai dari yang kecil. Tapi dengan tekad membaja, dengan niat yang baik dan murni, dengan semangat dan ketekunan, maka betapapun besarnya sebuah cita-cita, akhirnya pasti akan terwujud juga. Nah, saudara-saudaraku semuanya, teman-teman seperjuangan yang saya hormati, sekianlah sambutan saya. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Linggapati dan Werdamurti dapat menjadi ilham bagi perjuangan kita. Sehingga apa yang kita cita-citakan tidak hanya akan tergantung di angan-angan belaka, melainkan bisa segera terwujud menjadi suatu kenyataan. Maafkan Paman, Ger. Bukannya Paman tidak kerasan tinggal di Dukuh Majapahit ini. Tapi rasanya tidak enak kalau sampai nanti Sang Prabu Jayakatwang berkunjung ke desa ini. Dan kemudian menemukan saya di tempat ini. Karena itu, sebaiknya sekarang juga saya minta diri untuk kembali ke Kadipaten Sumenep. Sang Rama Wijaya segera memerintahkan beberapa orang abdinya agar membantu Arya Wiraraja mempersiapkan perbekalan. Maka setelah dirasa segala sesuatunya cukup, Arya Wiraraja pun segera berangkat meninggalkan Dukuh Majapahit. Dia Sang Rama Wijaya mengantarkan Arya Wiraraja sampai ke perbatasan Dukuh Majapahit. Sampai menjelang sore hari, Dukuh Majapahit kelihatan tenang. Tak ada sesuatu pun yang terjadi. Hanya kelihatan lebih sunyi dari biasanya, karena sebagian besar warga desanya pergi ke tempat persembunyian. Tapi suasana ketenangan itu pada malam harinya terganggu oleh derap seekor kuda yang dipacu melaju menuju rumah kediaman dia Sang Rama Wijaya. Ada apa, Paman Nambi? Ada seorang Trik Sandi melaporkan sesuatu yang sangat penting, Gusti. Apa yang dia laporkan, Paman? Cepat, beritahukan padaku. Trik Sandi itu melaporkan bahwa Sang Prabu Jayakatwang dengan dikawal oleh kurang lebih 200 orang prajurit telah memasang kemah di dekat hutan tarik, Gusti. Paman Jayakatwang memasang kemah di dekat hutan tarik? Apa maksudnya? Menurut laporan Trik Sandi itu, prajurit-prajurit Kediri itu membawa peralatan berburu, Gusti. Sang Rama Wijaya termenung sesaat mendengar laporan yang baru saja disampaikan Nambi. Dia belum bisa menduga apa sebenarnya maksud Prabu Jayakatwang memasang kemah di pinggiran hutan tarik. Apakah ada maksud-maksud tertentu yang tersembunyi, ataukah hanya sekedar berburu seperti yang selama ini menjadi kegemarannya? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa sebenarnya yang dimaksudkan Jayakatwang dan apa yang akan terjadi di Dukuh Majapahit? Silakan menunggu seri selanjutnya.